Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fisika, yaitu mengenai materi getaran dan gelombang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama penjelasan mengenai getaran dan gelombang. Materi getaran dan gelombang ini terdapat pada kelas 8 dengan KD 3.11 tentang menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu getaran. Tahukah kalian apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara beraturan melalui titik setimbang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita sedang berbicara, maka pada bagian pita suara akan terasa sebuah getaran. Kemudian, ketika kita sedang bermain ayunan. Dan yang terakhir adalah getaran pada senar gitar yang dipetik. Getaran sering digambarkan dengan bandul, seperti gambar berikut ini. Bandul bergerak dari kiri ke kanan. Gerakan ini dilakukan secara bolak-balik. Kita gambarkan bahwa bandul bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, kembali lagi ke titik B, dan kembali lagi ke titik A, di mana satu getaran sama dengan gerak bandul yang kembali ke titik semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa satu getaran sama dengan gerak dari A ke B, ke C, kembali lagi ke B, dan kembali lagi ke A. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah besaran dan satuan dalam getaran. Yang pertama, ada yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F. F sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu terjadinya getaran. Selanjutnya adalah periode, di mana periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Rumus periode adalah T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu dan N adalah jumlah getaran. Selain itu, periode juga dapat dicari dengan rumus T sama dengan 1 per F, di mana F adalah frekuensi. Kemudian, frekuensi juga dapat dicari dengan rumus F sama dengan 1 per T. Selanjutnya, ada simpangan dan amplitude. Simpangan adalah jarak dari titik setimbangnya, yaitu jarak A ke B atau B ke C. Yang kedua, amplitudo disimbolkan dengan huruf A kapital, di mana amplitudo merupakan simpangan terjauh dari posisi setimbang atau sebesar panjang tali. Lalu, bagaimana cara menentukan N atau banyaknya getaran? Adik-adik bisa lihat bahwa gerak bandul dari A ke B, ke C, kembali ke B, kembali lagi ke A adalah satu getaran. Maka gerak bandul dari A ke B ke C sama dengan setengah getaran. Selanjutnya, gerak bandul dari A ke B ke C kembali lagi ke B adalah 3/4 getaran. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengerjakan soal latihan berikut ini. Perhatikan penggaris yang bergetar di bawah ini. Penggaris bergerak dari A ke B ke C dalam waktu 3 detik dan jarak dari A ke C adalah 4 cm.
Maka berapakah nilai? A. Periode, B. Frekuensi, C. Jarak satu getaran. Pertama-tama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah jumlah getarannya. Dari titik A ke B ke C, kembali lagi ke B, adalah sebanyak 3/4 getaran. Dan waktunya adalah 3 sekon. Kemudian tulis yang ditanyakan. Lalu kita jawab mulai dari yang pertama, yaitu periodenya. Rumusnya adalah T sama dengan T per N. Kemudian kita masukkan nilainya 3/3/4. Hasilnya adalah 4 sekon. Yang kedua ada frekuensi. Nah, karena periodenya sudah diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan 1/T, yaitu 1/4, sehingga diperoleh frekuensi sebesar 1/4 Hz. Yang terakhir adalah jarak satu getarannya, yaitu dari A ke C diketahui jaraknya adalah 4 cm. Maka jarak dari A ke B ke C ke B dan kembali ke A adalah 8 cm. Selanjutnya, kita menuju ke materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, dalam perambatannya membawa energi. Nah, berdasarkan sifat perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara. Contohnya, gelombang air laut, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan zat perantara. Pembagian gelombang berikutnya adalah berdasarkan bentuk perambatannya. Terdapat dua jenis gelombang. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Perhatikan gelombang berikut ini. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antar puncak dua bukit atau biasa disebut satu bukit dan satu lembah. Dari grafik gelombang tersebut dapat kita ketahui bahwa titik A, B, C adalah satu bukit, sedangkan titik C, D, E adalah satu lembah, sehingga titik A, B, C, D, E disebut sebagai satu gelombang. Lalu, bagaimana cara menentukan nilai suatu gelombang? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E adalah satu gelombang. Kemudian, bagaimana jika hanya titik A, B, dan C? Maka ketika titik tersebut membentuk setengah gelombang karena terdiri dari satu bukit saja. Kemudian untuk titik A, titik B, titik C, dan titik D merupakan 3/4 gelombang, terdiri dari satu bukit dan setengah lembah. Sedangkan untuk titik B, B aksen, dan titik D, D aksen merupakan amplitudo gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan, sehingga satu gelombang
terdiri atas satu rampatan dan satu renggangan. Bagaimana dengan besaran dan satuan dalam gelombang? Sama seperti pada getaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada gelombang terdapat frekuensi, yaitu jumlah gelombang dalam 1 detik. Rumusnya F sama dengan N per T dengan satuan Hertz, di mana N merupakan jumlah gelombang dan T adalah waktu. Kemudian ada periode yang disimbolkan dengan T kapital. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Rumusnya T sama dengan T per N dengan satuan sekon. Bagaimana jika yang diketahui adalah frekuensinya? Maka untuk mencari periode dapat menggunakan rumus T sama dengan 1/F. Begitu juga dengan frekuensi. Jika yang diketahui adalah periode, maka cara mencari frekuensi adalah F sama dengan 1/T. Selanjutnya, ada panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Satuannya adalah meter. Kemudian, cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan huruf V. Rumusnya V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana lambda merupakan panjang gelombang, atau V sama dengan lambda per periode. Satuannya adalah meter per sekon. Berikutnya ada amplitudo. Amplitudo adalah tinggi bukit atau lembah. Baik adik-adik, selanjutnya mari kita bersama-sama mengerjakan soal latihan gelombang berikut ini. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang dari A ke C adalah 0,2 detik. Jika jarak dari A ke C adalah 2 meter, maka hitunglah periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombangnya. Mula-mula kita tentukan dulu berapa jumlah gelombangnya. Dari titik A, B, C, D sampai ke titik E adalah satu gelombang. Jarak dari titik A ke C adalah 2 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang dari A ke C adalah 0,2 detik. Yang pertama, kita hitung berapa periodenya. Rumusnya sama, yaitu T sama dengan T per N. Kita masukkan nilainya 0,2 per 0,5. Kenapa 0,5? Karena jarak dari A ke C adalah setengah gelombang. Maka 0,2 dibagi 0,5 adalah 2 per 5 sekon. Selanjutnya, kita menghitung frekuensinya. Nah, karena periodenya sudah diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan 1 per T. Kita masukkan nilainya 1 per 2 per 5. Maka diperoleh frekuensinya sebesar 5 per 2 Hz. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Jarak dari A ke C adalah setengah panjang gelombang atau setengah lambda, yaitu 2 meter. Maka jarak dari A ke E adalah 4 meter. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Rumusnya menggunakan V sama dengan lambda dikali F, panjang gelombang dikali dengan frekuensinya. Panjang gelombangnya adalah 4 meter dan frekuensinya adalah 5 per 2 Hz. Maka diperoleh cepat rambat gelombang adalah 10 meter per sekon. Sekian video pembelajaran mengenai getaran dan gelombang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.